Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprian dengan NIM 13026230002. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video di mana video ini untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah pendahuluan fisika nuklir yang diampu oleh Bapak Pauji Bakri, MSI. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang gaya antar nukleon. Untuk submateri yang dibahas yaitu ketergantungan spin orbit pada gaya nuklir. Nah, jadi pokok pembahasan kali ini ada 4 pokok pembahasan yang saya bahas pada video kali ini, yaitu tentang gaya nuklir tidak cukup dijelaskan hanya dari jarak. Lalu memahami spin dan orbital dua besaran sudut dalam besaran nukleon. Lalu menjelaskan L.S, energi dipengaruhi oleh orientasi spin dan orbital, dan menjelaskan dampaknya splitting, model kulit inti, dan magic number. Oke, di sini ada gaya nuklir tidak hanya bergantung pada jarak. Oke, pada awalnya gaya nuklir sering dipahami secara sederhana, di mana gaya antar dua nukleon dianggap hanya berada pada jarak. Jika jaraknya dekat, gayanya akan bekerja menjadi lebih kuat. Dan jika jaraknya jauh dan gayanya akan melemah. Namun, dalam fisika inti disebutkan bahwasannya gaya nuklir itu lebih kompleks, di mana gaya nuklir tidak hanya dipengaruhi oleh jarak, melainkan dia juga dipengaruhi oleh spin, gerak orbital, tensor, dan polarisasi. Karena itu, para fisikawan menambahkan komponen lain dalam persamaan gaya nuklir, salah satunya dalam komponen spin orbit, di mana dapat ditulis secara yaitu ada VSO dalam kurung R sama dengan VSO dalam kurung L.S, di mana VSO itu adalah potensial orbit, di mana energi potensial yang muncul akibat interaksi antara gerak orbital nukleon dan spin intrinsiknya, di mana nilainya itu bergantung pada jarak R dari pusat inti, di mana R itu sendiri adalah jarak nukleon proton atau neutron terhadap pusat inti. Sedangkan L itu adalah momentum sudut orbital atau orbital angular momentum yang menggambarkan gerak nukleon yang mengelilingi inti. Sedangkan S itu adalah momentum sudut spin atau spin angular, yaitu momentum sudut intrinsik di mana yang memiliki nukleon. Di mana persamaan ini menunjukkan bahwa potensial spin orbit memiliki dua bagian utama, yaitu fungsi jarak, yaitu P/SOR. Bagian kedua adalah hubungan antara momentum orbital dan spin, yaitu L.S. Nah, selanjutnya di sini ada spin dan momen orbital. Nah, sebelum interaksi spin orbit, kita perlu memahami dua konsep dasar, yaitu spin dan orbital. Spin dan momentum orbital. Di mana spin itu sendiri adalah kekuatan. Spin itu sendiri adalah sifat kuantum dari partikel, di mana proton dan neutron ini memiliki spin 1/2, di mana spin ini bukan putaran bola yang berputar dalam kehidupan sehari-hari, di mana spin adalah sifat intrinsik partikel yang dijelaskan melalui mekanika kuantum. Secara sederhana, spin ini digambarkan dengan arah panah. Nah, lanjutnya ada momentum, di mana momentum sudut orbital itu muncul ketika nukleon bergerak dalam inti atom. Ketika nukleon bergerak di dalam suatu orbital, gerakan itu akan menghasilkan momentum sudut orbital, di mana momentum ini dilambangkan dengan huruf L. Di sini ada interaksi spin orbital L.S. Nah, di mana L adalah momentum sudut orbital dan S adalah spin. Nah, ketika keduanya ini dikalikan,
L dot S, di mana nilai L dot S ini bergantung pada sudut antara L dan S, ya. Di mana ya, jika arah L dan S sejajar, ya, jika nilai L dan S sejajar, nilai L dot S atau nilai L titik S dapat bernilai lebih besar jika arah L dan S-nya itu berlawanan, dan nilainya dapat lebih kecil atau negatif, ya. Nah, karena inilah inti dari interaksi spin orbit, di mana satu nukleon bisa berada pada orbital yang sama. Tetapi ya, jika orientasi spin terhadap orbital itu berbeda, maka energinya juga akan berbeda, ya. Dengan kata lain, posisi orbital saja belum cukup untuk menentukan energi, di mana kita juga harus bisa melihat, ya, bagaimana spin nukleon berorientasi terhadap gerak orbitalnya. Oke. Selanjutnya di sini ada kemungkinan orientasi. Oke, ya. Kemungkinan pertama adalah spin sejajar dengan L, ya. Nah, spin sejajar dengan L itu yang ini, ya. Artinya, ya, di sini ada J sama dengan 1 plus setengah, ya. Artinya, di mana si spin ini menambah kontribusi terhadap momentum orbital, sehingga kondisi ini akan menghasilkan satu tingkat energi tertentu. Dan kemungkinan keduanya adalah spin berlawanan dengan L, ya. Di mana ya, momentum sudut orbitalnya itu akan menjadi J sama dengan 1 minus setengah. Di mana ya, spin ini mengurangi si kontribusi terhadap momentum orbital, sehingga si kondisi ini tuh menghasilkan tingkat energi yang berbeda dari kondisi pertama. Nah, dari dua keadaan ini, ya, itu berasal dari orbital yang sama. Tetapi, karena orientasi spinnya berbeda, maka energinya pun tidak sama, ya. Oke, selanjutnya di sini ada spin orbit splittling, ya. Nah, di mana spin orbit splittling adalah pemecahan satu tingkat energi orbital menjadi dua tingkat energi yang berbeda. Nah, ya, di sini bayangkan ada satu tingkat energi sebelum interaksi orbital itu diperhitungkan, ya, di mana tingkat energi itu terlihat pada satu garis saja, ya. Nah, namun setelah interaksi spin orbit itu dimasukkan satu garis energi itu terpecah menjadi dua. Nah, kayak contohnya yang si merah ini. Nah, dia itu spin orbitnya terpecah menjadi dua. Nah, di mana tingkat pertama itu berhubungan dengan keadaan J sama dengan 1 plus setengah. Dan dia berhubungan dengan J sama dengan 1 min setengah. Inilah yang disebut dengan pemecahan tingkat energi akibat L dot S. Oke, di mana fenomena ini penting karena menunjukkan bahwa si energi nukleon ini hanya ditentukan oleh orbitalnya, di mana energi juga ditentukan oleh orientasi spin terhadap orbital. Nah, jadi dari spin orbit splittling ini menjadi bukti bahwa si interaksi L dot S ini mempengaruhi struktur energi di dalam inti atom, ya. Oke. Nah, di sini ada contoh sederhananya, di mana untuk satu nukleon spin sama dengan setengah, sehingga ada dua kemungkinan nilai J. Nah, diketahuinya itu ada L sama dengan 1 dan S-nya adalah setengah. J sama dengan L ditambah setengah atau J sama dengan L min setengah. Nah, rumusnya itu adalah L dot S sama dengan, ya, J dalam kurung J plus 1 dikurangi L dalam kurung L plus 1 dikurangi S dalam kurung S plus 1, ya, lalu dikalikan dengan H coret kuadrat atau H coret kuadrat, ya. Nah, sehingga hasilnya adalah kemungkinan pertamanya, ya. Kemungkinan pertamanya, ya, setelah kita masukkan itu, ya, ada J sama dengan 3/2 dari L dot S sama dengan plus setengah H coret, ya. Dan kemungkinan keduanya itu adalah, ini ada sedikit miskonsepsi, di mana di sini aturan J-nya itu sama dengan min setengah
ya. L dot S sama dengan min 1 H coret. Di mana ya makna contoh orbit P ini terpecah menjadi dua keadaan, yaitu P3/2 dan P1/2 karena L dot S-nya itu berbeda gitu ya. Nah, oke. Oke, jadi untuk J sama dengan 1/2, nilai dot S-nya itu adalah negatif 1H coret kuadrat ya. Nah, di mana tadi sudah saya bilang ya, suatu keadaan dapat terpecah menjadi dua keadaan, yaitu P3/2 dan P3/2 dan P1/2 ya. Dimana keduanya ini berasal dari si orbital yang sama, tetapi memiliki nilai L dot S-nya itu berbeda. Kenapa? Nah, karena nilai dot S-nya itu berbeda, makanya si energi keduanya juga ikut berbeda gitu ya. Nah, oke. Selanjutnya kita akan membahas tentang peran dalam model kulit inti ya. Interaksi spin orbit membuat urutan tingkat energi inti lebih sesuai dengan data eksperimen. Di mana ya model kulit inti ini menjelaskan bahwa proton dan neutron itu menempati tingkat energi tertentu di dalam suatu inti. Di mana konsep ini mirip dengan elektron yang menempati kulit atom. Nah, di mana jika model kulit inti ini hanya memakai gaya sentral, hasilnya belum sepenuhnya cocok dengan data eksperimen. Ya, ketika interaksi spin orbit ditambah, yaitu L dot S, ya. Nah, hasilnya belum sepenuhnya cocok dengan data eksperimen ketika interaksi spin orbitnya itu ditambahkan, ya. Nah, akibatnya muncullah celah energi yang besar pada jumlah proton atau jumlah neutronnya, ya. Nah, di sini ada tanpa spin orbit, lalu di sini ada dengan spin orbitnya nih di sini. Nah, di mana celah energi besar ini penting karena menunjukkan bahwasannya si kulit ini tertutup. Di mana ketika kulitnya tertutup, intinya akan menjadi lebih stabil. Nah, jadi ya, interaksi spin orbit ini membantu model kulit inti menjelaskan susunan energi nukleon dengan lebih tepat ya. Nah, selanjutnya di sini ketika spin orbitnya itu mengalami kestabilan, inti ini tuh sulit buat dijelaskan. Dengan kata lain, spin orbit urutan tingkatnya itu akan menjadi lebih sesuai dengan kenyataan eksperimen, dengan data eksperimen gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang hubungan dengan magic number. Apa hubungannya dengan magic number? Nah, magic number adalah jumlah proton atau neutron tertentu yang membuat inti atom menjadi lebih sangat stabil. Nah, magic number yang umum dikenal adalah 2, 8, 20, 28, 50, 82, dan 126. Di mana angka 2, 8, dan 20 ini masih dapat dijelaskan dengan model kulit inti yang lebih sederhana. Nah, ada 2, 8, dan 20 ini bisa dijelaskan dengan model kulit inti yang lebih sederhana. Beda halnya dengan 28, 50, 82, dan 126. Nah, kenapa ini sulit dijelaskan? Di mana magic number itu muncul akibat adanya celah energi dalam, ya. Ketika susunan tingkat energi inti, ya. Nah, celah ini terbentuk karena pemecahan tingkat energi oleh si interaksi si spin orbitnya. Nah, jadi si spin orbitnya itu, ya. Jadi si spin orbitnya itu bukan hanya konsep tambahan, melainkan menjadi bagian yang sangat penting di dalam kestabilan inti tertentu ketika jumlah si proton dan neutronnya itu tepat mengisi suatu kulit energi, inti menjadi lebih stabil, dan itulah yang disebut dengan keadaan magic number ya. Di sini ada 2, 8, dan 20 itu dapat dijelaskan dengan model kulit yang
sederhana. Sedangkan untuk yang 28, 50, 82, dan 126 itu membutuhkan pemisahan tingkat energi spin orbit ya. Nah, selanjutnya di sini ada kesimpulan ya, di mana Oke, dari interaksi antara spin dan orbit adalah salah satu elemen krusial untuk memahami struktur inti atom, di mana gaya nuklir tidak hanya dipengaruhi oleh jarak antar nukleon, melainkan oleh posisi, spin, dan gerakan orbitalnya. Hubungan antara momentum sudut orbital L dan S itu menciptakan perbedaan energi pada keadaan dengan momentum sudut total J sama dengan L plus setengah dan J sama dengan L min setengah, di mana perbedaan energi ini menghasilkan fenomena yang disebut dengan pemisahan spin orbit yang berpengaruh pada pembentukan dan kestabilan susunan kulit gitu ya. Nah, jadi di samping itu adanya interaksi spin orbit juga bisa menjelaskan ketika munculnya bilangan magic number ya. Seperti kayak tadi contohnya 28, 50, 82, dan 126 ya. Itu membutuhkan pemisahan tingkat energi akibat spin orbit gitu ya. Nah, sehingga ya interaksi spin orbit ini menjadi elemen yang sangat penting di dalam memahami struktur, konfigurasi energi, dan stabilitas inti atom dalam model kulit inti atom. Oke, mungkin sekian saja pembahasan materi hari ini ya pada video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya ya. Saya ucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau penjelasan saya yang terlalu cepat gitu ya. Oke, sebelum saya tutup, saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.